Oke, baik. Selamat siang semuanya untuk para pembicara dan peserta webinar kali ini. Saya Doli Parama sebagai MC di webinar ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah hadir dan menyempatkan waktunya di acara kita ini. Kali ini kita akan dilayani oleh 3 pembicara, yakni Pak Firman dari Aprisindo, ada Pak Romi Gumilar, dan terakhir ada Ibu Sri Wahyuni selaku mitra di Hello juga. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator kita, Mbak Hanifah Fauzia. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih untuk Mas Doli Parama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang saya hormatin. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul pada acara kita hari ini, di siang hari ini, yaitu webinar dengan judul Force Major Kepailitan di Masa Pandemi COVID-19. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang luar biasa, yaitu diantaranya ada yang paling cantik, Bu Sri Wahyuni SHMH, selaku beliau adalah merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sekaligus merupakan advokat dan mitra Hello Indonesia. Selanjutnya yang kita kedatangan narasumber luar biasa yaitu Bapak Firman Bakri SH selaku Direktur Eksekutif Aprisindo. Yang selanjutnya ada Bapak Fajar Romi Gumilar SH selaku advokat, pengurus dan kurator beserta mitra Hello Indonesia. Nah, langsung saja kita sama-sama mendengarkan materi luar biasa dan sharing section dari para narasumber. Kepada yang pertama Bapak Firman Bakri SH, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Hanifah. Suara saya kedengaran jelas ya? Siap, kedengaran Bapak. Ya, izin saya mau share dulu, persiapan untuk share dulu. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah diundang kembali ini oleh Hello ini untuk sharing mengenai kondisi di industri. Saya juga mengucapkan juga apresiasi dan selamatlah untuk Mas Lulu dan tim yang telah berhasil menahkodai Hello dan sekaligus menyelenggarakan beberapa kali webinar ini bersama Hello. Saya rasa ini cukup luar biasa dan mungkin ini juga bisa menjadi sebuah strategi marketing yang sangat bagus, terutama untuk bagaimana teknologi itu bisa mendorong layanan atau apa istilahnya ya, memberikan bantuan hukum secara lebih aktif gitu dan atraktif menurut saya. Ya, kali ini saya mendapat tugas dari panitia untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pada industri pada masa pandemi. Sebelumnya karena saya dari industri alas kaki atau Asosiasi Persepatuan Indonesia, ini bisa terlihat pada slide awal, ini gambar pada pabrik sepatu. Sebelumnya saya akan cerita dulu mengenai Aprisindo. Aprisindo adalah asosiasi pelaku usaha untuk persepatuan di Indonesia. Persepatuan itu artinya tidak hanya di manufaktur saja, tetapi kita juga di bahan baku komponen, kemudian assembling itu rata-rata pada proses perakitan sepatunya sampai kemudian pada hilirnya itu para pemilik merek yang kemudian mereka menjual sepatunya secara retail. Industri alas kaki yang menjadi anggota Aprisindo itu memang masih terpusat di Pulau Jawa. Bahkan kalau bisa saya katakan industri alas kaki juga sebenarnya masih terpusat di Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa ini kemudian kita ada di 4 daerah ya, kita ada di Banten, paling besar itu Banten untuk yang orientasi ekspor. Kemudian kita ada di Jakarta, DKI Jakarta yang sudah mulai menyusut sebenarnya karena memang
Jakarta lebih nanti akan menjadi ibu kota, sementara untuk industri mungkin akan semakin lama akan bergeser dari Jakarta karena semakin mahal sewa tanah, tenaga kerja dan lain-lain. Kemudian kita juga ada di Jawa Barat dan yang paling baru kita ada di Jawa Tengah. Sementara kita di Jawa Timur sudah cukup besar, salah satu sentra terbesar kita itu Jawa Timur sekarang. Jadi kita ada di 5 provinsi. Ini adalah kondisi kita sebelum adanya pandemi COVID. Saya akan sedikit cerita mengenai kondisi industri kita sebelum COVID. Jadi industri alas kaki adalah industri yang orientasi ekspor. Jadi kalau kita lihat angkanya secara value atau nilai, jumlah yang kita ekspor itu lebih besar daripada value atau nilai ekonomi untuk pasar domestik kita. Dari 76% value ekspor kita sebenarnya itu didominasi oleh ekspor untuk sepatu sport. Sepatu sport itu seperti Nike, Adidas, Reebok, dan lain-lain. Nah, sebagian kecilnya mungkin 20% itu adalah untuk ekspor sepatu fashion seperti untuk Prada, kemudian Giorgio Armani, dan merek-merek lain. Nah, untuk pasar domestik kita saat ini, pasar domestik kita masih bisa mempertahankan pasar domestik oleh industri alas kaki, walaupun ini sudah agak krusial karena produk impor sudah hampir menyamai pangsa pasarnya terhadap produk dalam negeri. Ini data menunjukkan bahwa sebenarnya ekspor Indonesia itu kita adalah ekspor alas kaki terbesar ke-7 di dunia. Tetapi kalau kita lihat pada segmen marketnya, kita melihat pada jenis produk yang diekspor, sebenarnya pesaing utama kita itu hanya Cina dan Vietnam. Kalau dilihat dari segmen market kita, segmen produk kita, maka kita adalah ekspor terbesar ketiga di dunia. Kalau dari 7 peringkat tadi, sebenarnya ada beberapa negara yang sebenarnya mereka hanya menjadi hub sehingga nilai ekspornya terlihat lebih besar, sementara sebenarnya secara realnya tidak sebesar itu. Mungkin kalau secara keseluruhan kita mungkin ada di peringkat 6 atau 5 besar dunia, kalau secara keseluruhan. Tapi kalau dilihat pada segmen marketnya, kita memang ada di 3 besar dunia. Dan pesaing utama kita adalah Cina dan Vietnam. Ini gambaran negara-negara tujuan ekspor kita. Terbesar kita masih ke Uni Eropa. Uni Eropa adalah pasar besar kita sebenarnya sampai mencapai sekitar 33%. Tapi di Uni Eropa itu kan terdiri dari beberapa negara ya, kalau nggak salah sampai 24 negara yang tergabung di Uni Eropa. Data ini masih belum dihitung adanya Brexit, karena kan Brexit 2019 kemarin belum masuk hitungan, jadi masih termasuk Inggris itu masih kita masukkan ke Uni Eropa. Kemudian kalau negara tujuan ekspor terbesar kita itu adalah Amerika Serikat. Kemudian kedua, China. China walaupun kita banyak impor bahan baku dari China, tapi juga mereka ternyata adalah negara tujuan ekspor terbesar kita. Kemudian beberapa negara lagi seperti Jepang dan lain-lain itu adalah negara-negara tujuan ekspor terbesar kita. Nah, ini adalah merek-merek alas kaki yang kita ekspor dari Nike, Adidas, itu yang di atas itu adalah top brand, termasuk yang di bawahnya. Kemudian ini mungkin kalau saya boleh bilang ini second brandnya, tapi ini beberapa termasuk jenis yang berbeda. Ini adalah sepatu fashion. Kalau kita lihat sebenarnya juga ini brand-brand premium yang kita bikin. Jadi
Kalau dari sisi kualitas sebenarnya industri kita adalah industri yang cukup kuat karena kita bisa bersaing dan kita digunakan oleh brand-brand besar dan brand-brand premium pula. Ini adalah pasar domestik kita. Umumnya alas kaki itu kan setiap orang hidup atau setiap orang lahir itu kan pasti pada akhirnya mungkin dalam 6 bulan setelah dia lahir dia pasti akan menggunakan sepatu alas kaki. Bahkan sebelum itu pun sudah banyak yang menggunakan aksesoris seperti sepatu yang dipakaikan ke bayi-bayi yang baru lahir. Kalau bisa dikatakan ya sebenarnya alas kaki sudah semacam menjadi kebutuhan pokok manusia untuk dipakai sehari-hari. Karenanya konsumsi terhadap alas kaki itu sesuai dengan populasi yang ada di suatu negara, termasuk di Indonesia. Karena kita adalah negara yang cukup besar, maka konsumsi alas kaki kita sebenarnya besar. Walaupun kemudian ternyata daya beli kita masih rendah. Kalau rata-rata masih di bawah 100.000 dalam 1 tahun. Itu angka yang sangat kecil. Sehingga tadi ketika kita hitung secara value, nilai ekonomi untuk market domestik kita masih kecil. Berbeda jauh dengan nilai ekonomi untuk kita ekspor. Ini adalah top brand yang ada di Indonesia. Beberapa ada brand lokal dan beberapa ada brand dari luar. Mungkin harus saya sampaikan juga bahwa brand lokal pada akhirnya ketika kita ingin membeli sebuah produk, walaupun kita kemudian melihatnya itu adalah brand lokal, kita tetap harus misalnya melihat pada labelnya apakah brand lokal itu juga menggunakan produk dalam negeri, karena nilai kebermanfaatan uang yang kita belanjakan itu akan sangat berasa ketika kita belikan untuk produk-produk dalam negeri. Misalnya ketika kita beli sepatu yang Maladi, kita harus lihat ternyata yang kita beli ini adalah merek lokal dan kemudian di dalamnya kita temukan juga ternyata dia produk dalam negeri. Saya rasa itu akan baik menjadi pilihan konsumsi kita kalau kita juga melihat pada produk yang kita beli. Kuncinya kita harus melihat pada label pada produk tersebut. Jadi kita bisa benar-benar meyakinkan bahwa pembelian kita atau pembelanjaan kita itu akan bisa terserap secara optimal nanti untuk menggunakan ekonomi nasional kita. Itu sebenarnya gambaran industri alas kaki pada masa sebelum pandemi. Kita sangat yakin bahwa industri alas kaki adalah salah satu industri unggulan nasional. Selain secara value kita juga sangat besar, kita adalah penyumbang devisa terbesar ke-10 di Indonesia. Kita juga menyerap tenaga kerja sangat besar karena kita adalah industri padat karya. Nah, cuma kemudian pada masa pandemi ini industri alas kaki juga termasuk industri yang mengalami tekanan karena dampak dari COVID. Nah, COVID itu kan pertama adalah menyerang manusia dan itu kemudian menular dengan sangat cepat. Nah, makanya kemudian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh otoritas kesehatan adalah dengan melakukan social distancing dan melakukan pembatasan sosial, termasuk juga dengan PSBB yang sekarang akan diterapkan lagi di Jakarta. Nah, dengan adanya PSBB atau pembatasan sosial, yang pertama kali terkena dampak itu adalah pada sektor retail. Jadi sepatu-sepatu kita yang ada di mall dengan adanya pembatasan sosial, dengan adanya PSBB, maka menjadi sulit untuk terjual. Kalau di retailnya atau di Matahari, di Sogo, di Hero, di pasar-pasar tidak terjual, maka itu akan berdampak terhadap pemilik merek. Misalnya pemilik merek tadi adalah Yongki, Fladeo, dan lain-lain. Nah,
pemilik merek itulah yang menjual produknya di retail. Nah, karena di retailnya tidak ada aktivitas perdagangan, mereka menjadi terdampak. Kemudian karena pemilik merek ini mereka terdampak, mereka kan sebenarnya tidak punya pabrik sebenarnya. Ada beberapa yang punya workshop, tapi mungkin secara kapasitas tidak terlalu besar, sehingga untuk kebutuhan produk mereka order ke industri. Nah, karena dari retailnya terganggu, pemilik merek order ke industrinya juga terganggu. Nah, industri atau manufaktur atau perakit dari sepatu sehingga menjadi sebuah sepatu itu juga memerlukan bahan baku. Bahan bakunya seperti kain, kemudian sol yang terbuat dari karet, plastik, kemudian ada yang dari kulit dan sebagainya. Kemudian termasuk ada bahan-bahan kimianya. Nah, ini yang kemudian industri juga perlu yang namanya industri pendukung atau supplier untuk bahan baku. Nah, supplier bahan baku sendiri juga mereka juga punya supplier juga di bawahnya sampai kemudian pada raw material yang paling bawah. Nah, rantai itu semuanya itulah yang kemudian terdampak dari adanya pandemi COVID. Dari kesemuanya itu juga kemudian mereka terdampak menjadi kesulitan membayar pekerja, termasuk membayar pajak dan membayar cicilan hutang. Nah, ini adalah dampak dari adanya pandemi COVID. Di hilirnya dia terdampak karena tidak ada aktivitas perdagangan. Sampai akhirnya kemudian merembet sampai ke rantai yang paling bawah. Nah, kalau kemudian melihat pada gambaran pekerja untuk industri alas kaki, kita ada pekerja tetap, pekerja borongan, dan pekerja kontrak. Pada masa pandemi, mereka inilah yang kemudian terkena dampak baik berupa penghentian kontraknya, kemudian dirumahkan tanpa gaji penuh, kemudian sampai yang paling berat itu adalah dirumahkan tanpa digaji. Kalau di PHK itu walaupun implikasi statusnya sangat luar biasa, tetapi PHK itu secara hukum dia juga menerima pesangon, masih bisa mendapatkan pesangon yang cukup untuk selama beberapa bulan dibandingkan yang dirumahkan tanpa gaji. Kemudian permasalahan pada ketenagakerjaan itu soal bagaimana pengaturan protokol kesehatan di tempat kerja, kemudian dengan adanya PSBB, kemudian pasarnya hampir hilang, maka tunjangan-tunjangan seperti uang lembur itu sudah tidak ada. Jadi kan dampak-dampak dari pandemi COVID terhadap tenaga kerja. Nah, dari survei internal kami, secara berkala kita melakukan survei terhadap pandemi COVID. Ini kita adalah survei di bulan Mei. Bulan Mei adalah bulan yang paling paling parah dari adanya dampak COVID ini ya. Jadi pada bulan ini kita masih melihat ada sekitar 78% responden kami yang mengatakan bahwa dari aktivitas bisnisnya itu ada 78% yang cancel order. Cancel order itu artinya sudah ada kontrak, sudah ada kesepakatan antara para pihak, antara pembelinya ini adalah si pemilik merek, si retail yang ada di termasuk juga retail yang mereka bergerak di retail. Nah, ini mereka melakukan cancel order. Jadi pada bulan Maret ketika pandemi itu mereka minta hold dulu, jangan dikerjakan atau jangan dikirim dulu produk yang sudah disepakati. Kemudian ternyata pandemi menjadi semakin parah di bulan di bulan April, Mei itu kemudian mulai dilakukan
stop order, cancel order. Tampaknya perusahaan yang sudah atau pabrik yang sudah membuat produk sesuai dengan kesepakatan awal, kesepakatan itu biasanya 2-3 bulan sebelum pengiriman atau sebelum tenggat waktu untuk pengiriman. Nah ini di cancel order, sehingga produk-produk yang sudah jadi itu gagal kirim atau kemudian harus masuk ke gudang-gudang dari industri, dan itu artinya mereka sudah bekerja dan kemudian tidak dibayarkan. Kemudian ada juga produk yang sebelum bulan Maret itu sudah bisa dikirim, tetapi kemudian setelah dikirim seharusnya pada tengah waktu berapa lama atau secara tempo itu sudah harus dibayarkan. Tetapi ternyata 64% itu mengatakan bahwa itu belum terbayar. Jadi pembayarannya ditunda atau dalam bahasa di sini terjadi keterlambatan. Secara nilainya cukup luar biasa karena sampai 70% dari total tagihan. Bahkan ada yang barang sudah dikirim sejak tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 kisaran bulan Mei dan Maret itu sudah harus dibayar, tapi karena kemudian pada bulan Februari ada pandemi, kemudian minta diundur pada bulan Maret, ternyata pandemi semakin parah, sehingga kemudian sampai sekarang pun masih belum ada kejelasan. Ini kemudian keterlambatan bayar ini berpotensi menjadi gagal bayar. Dampaknya kemudian industri juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan-tagihan. Tagihan-tagihan baik itu tagihan dari supplier, kemudian baik itu supplier bahan baku berupa misalnya kain, tekstil, kain, kulit, kemudian chemical atau bahan kimia, itu juga terjadi gagal bayar atau kesulitan untuk bayar tagihan-tagihan itu. Bahkan termasuk juga nanti juga soal tenaga kerja. Nah ini dampak tadi ketika di industri dia kesulitan menagih ke bayarnya, kemudian industri sendiri juga punya supplier, dia juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, dari sejumlah industri kita kebetulan memang tidak semuanya memiliki hutang bank, tetapi hampir setidaknya ada 50% responden kita ternyata itu juga memiliki hutang bank. Sebenarnya di bawah 50% ini. Tapi dari jumlah itu kemudian 50%-nya mengalami keterlambatan pembayaran hutang. Artinya ketika pada masa pandemi itu kemampuan mereka untuk membayar tagihan atau cicilan hutang itu menjadi semakin berat. Pada saat itu mereka masih bisa melakukan pembayaran misalnya dengan menjual aset-aset milik pribadi ya, atau milik kantor yang sifatnya aset bergerak. Nah ini yang kemudian menjadi alternatif dari para anggota, terutama yang memiliki hutang bank untuk membayarkan tagihan-tagihan cicilan bank. Walaupun kemudian sampai sekarang juga belum jelas kira-kira stimulus dari pemerintah untuk cicilan bank ini juga belum ada. Jadi masih menjadi sebuah kewajiban ketika hutang bank ini harus dibayarkan oleh nasabahnya atau anggota yang berupa industri. Dari berbagai permasalahan tadi, kami dari asosiasi kemudian mencoba untuk
memberikan rekomendasi-rekomendasi atau memberikan masukan-masukan kepada anggota untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan tadi secara negosiasi, menjaga hubungan baik, atau kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan para pihak. Misalnya untuk terkait dengan ketenagakerjaan. Walaupun belum ada ketegasan dari pemerintah mengenai ketenagakerjaan, baru ada kemudian pada bulan-bulan April atau Mei itu Menteri Tenaga mengeluarkan surat edaran mengenai penyelesaian masalah tenaga kerja secara tripartit. Kita sudah lebih dulu melakukan tripartit antara pekerja dan pelaku usaha atau manajemen di perusahaan. Ketika kemudian misalnya pertama harus menghapus uang lembur karena sudah tidak ada lagi lembur, kemudian karena merumahkan dan perusahaan tidak mampu kemudian harus melakukan pemotongan gaji, itu dilakukan secara negosiasi. Nah, negosiasi ini kemudian tercipta sebuah kesepakatan atau kesadaran bersama bahwa memang pandemi COVID ini dampaknya luar biasa. Jadi pada proses ini ternyata tidak seseram seperti biasanya ketika kita membahas mengenai kenaikan gaji dan lain-lain. Jadi ada kesepahaman antara para pihak, antara pelaku usaha, manajemen, kemudian dengan para pekerja bahwa memang pandemi COVID juga dampaknya sangat luar biasa, sehingga mereka ada kesepahaman untuk ini. Kemudian begitu juga yang terkait dengan ketika industri menjadi supplier maupun ketika industri bersikap terhadap supplier. Dari beberapa informasi yang kami peroleh bahwa mereka terutama untuk industri ketika dia menjadi supplier, mereka masih akan tetap menjaga hubungan baik terhadap pembelinya atau bayarnya, pemesannya, walaupun mereka mengalami keterlambatan pembayaran. Mereka sangat memahami betul kondisi pandemi ini dampaknya sangat luar biasa, sehingga kemudian mencoba menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran ini secara baik-baik, secara kekeluargaan. Justru mereka malah berharap ada order lagi. Jadi yang mereka pikir masih ke depan itu mereka bisa kerja lagi. Inilah tantangan dari industri kita, bagaimana memang ada masalah antara rantai pasok tadi, tetapi kita juga harus tetap berpikir ke depan bagaimana supaya mereka pasca pandemi juga masih tetap bisa bekerja. Nah, kira-kira begitu gambaran saya mengenai industri alas kaki baik sebelum maupun setelah masa pandemi ini. Saya kembali ke moderator, Mbak Hani, silakan Mbak, makasih. Baik, terima kasih sekali untuk Bapak Firman Bakri atas presentasinya yang telah disampaikan. Jadi secara nggak langsung kita udah mengetahui sedikit gambaran bagaimana di Aprisindo itu sendiri mengenai industri persepatuan khususnya. Baiklah, mungkin untuk teman-teman nanti yang ingin penasaran dan ingin bertanya ke Pak Firman, bisa ditahan dulu. Kalau begitu, kita bisa langsung lanjut ke pembicara yang selanjutnya, yaitu Bu Sri Wahyuni. Kepada Bu Sri Wahyuni, saya persilahkan. Halo. Benar, Mbak. Saya mau buka PPT-nya dulu. Siap, Ibu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Tadi terima kasih kepada Pak Firman atas pemaparannya. Ya, saya akan menyambung dari pemaparan beliau ya terkait memang kondisi pada saat kondisi industri ya sepatu di COVID, di situasi COVID, pandemi COVID saat ini. Nah, saya diberi amanah ini adalah untuk membahas mengenai force majeure. Nah, singkatnya, jadi force majeure itu dalam bahasa Latin itu force majeure, bahasa Indonesia civil force, dan bahasa Belandanya overmacht, dan bahasa kita itu kita kenal dengan sebutan yaitu mengenai keadaan memaksa. Nah, kita langsung saja pada aturannya. Saya besarkan dulu ya. Yes. Ya. Force majeure itu di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu diatur di 2 pasal, yaitu pasal 1244 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa dilaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh hal yang tak terduga. Nah, dalam hal ini yang perlu digarisbawahi hal tak terduga itu adalah kondisi yang memang tidak bisa atau tidak bisa diprediksi sebelumnya, yaitu seperti pandemi COVID yang terjadi saat ini. Jadi yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Namun kita perlu dilihat lagi di pasal 1245, yaitu yang menyatakan bahwa tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya. Namun kita perlu melihat unsur-unsur apakah suatu kondisi itu bisa dikategorikan itu masuk ke dalam overmacht atau tidak. Nah, kalau menurut Prof. J. Satrio ya salah satu ahli hukum ya di Indonesia, beliau menyatakan unsur-unsur overmacht itu ada 3. Yaitu yang pertama, adanya peristiwa yang menghalangi prestasi debitur yang diberikan, yang diterima sebagai halangan yang dapat membenarkan debitur untuk tidak berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya. Yang kedua, tidak ada unsur salah pada debitur atas timbulnya peristiwa halangan itu. Yang ketiga, tidak dapat diduga sebelumnya oleh debitur. Nah, maksud dari unsur-unsur ini adalah apabila seseorang debitur hendak mendalilkan adanya overmacht atas tidak terkait mengenai adanya keterlambatan atau tidak dilaksanakan adanya suatu prestasi, ia wajib membuktikan ketiga hal tersebut. Ya, artinya tiga-tiganya satu sama lain saling terkait. Jadi tidak bisa saling dipisahkan. Jadi semua satu sama lain saling terkait. Nah, yang menjadi catatan penting sebenarnya keadaan yang menghalangi prestasi debitur. Seperti tadi kita bisa lihat contoh ya ketika Pak Firman menyatakan bahwa dengan adanya penerapan PSBB dalam rangka untuk kemaslahatan orang banyak, yaitu mengurangi dampak penyebaran COVID-19, maka beberapa tempat-tempat tertentu seperti mal itu ditutup. Nah, kemudian apa dampaknya terhadap mal-mal itu? Tentu seperti tadi contohnya ketika sepatu ya, industri sepatu ya dipasang di etalase mal yang biasa mungkin sehari-harinya ya mendapatkan pemasukan mungkin 1-10 juta atau 10 sampai 100 juta per hari ya. Saya nggak tahu omsetnya, mungkin Pak Firman lebih tepatnya ya. Nah, ini menjadi berkurang. Nah, di saat
adanya pembatasan ini tadi, maka pihak dari toko sepatu ini tentu tidak bisa menghasilkan uang seperti mana yang telah diprediksi sebelumnya. Jadi mungkin ya sudah ada beberapa anggaran, termasuk pertama gaji pegawai, kedua operasional toko, dan hari ini misalnya ada sewa segala macam ya, itu dalam prakteknya ya. Halo? Kayaknya sinyalnya Bu Sri ya. Pak Firman bisa dengar suara saya tidak, Pak? Bisa, bisa. Oh, baik-baik. Berarti Yang beliau. suaranya. Coba dihubungi dulu. Oh ya, karena sinyal. Baiklah, kita tunggu sebentar ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan yang lain. Mungkin kita akan tunggu 3 menit, kalau belum bisa juga karena jaringan, bisa kita lanjutkan dulu, kata beliau. Atau mungkin oh, Bu Sri, halo? Oh, maaf, saya tadi keluar. Iya, Ibu, nggak apa-apa, alhamdulillah. Oh ya, harus saya lanjutkan lagi ya, maaf ya Mbak. Ya, nggak apa-apa Ibu. Jadi tidak nyaman ini ya. Baik, jadi kondisi yang tadi sudah saya lanjutkan, jadi kondisi yang tadi bisa diprediksi ya dengan pemasukan sekian, sehingga gaji karyawan dapat dipenuhi ya sesuai dengan kontrak perjanjian antara pihak perusahaan dengan pekerja, dan juga dengan supplier yang bisa dipenuhi. Namun dengan ada kondisi itu artinya semua menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang menjadi catatan selain unsur-unsur overmah, kita perlu melihat bahwa overmah itu dibagi menjadi dua. Nah, overmah itu ada ada yaitu keadaan absolut, ada yang kedua yaitu relatif. Overmah yang absolut yaitu suatu keadaan di mana pihak pertama sama sekali tidak mampu memenuhi prestasi atau kewajiban kepada pihak kedua. Nah, dalam hal ini misalnya contoh, ya kan, ketika tadi toko sepatunya dibuka di mall, ya, kemudian karena terjadi situasi gempa bumi yang memang di luar dari ekspektasi atau di luar dari kemampuan kita, nah akhirnya mall itu rubuh. Nah, ini yang dinamakan adalah keadaan memaksa yang bersifat absolut atau force majeure yang bersifat absolut. Artinya memang betul-betul tidak dapat lagi untuk dipenuhi. Nah, kita nggak tahu juga berapa banyak korban, apakah dari penjaga toko sepatu itu juga menjadi korban adanya bencana tersebut. Nah, ini adalah contoh ketika keadaan memaksa atau force majeure bersifat absolut. Nah, kita lihat lagi ketika keadaan memaksa atau force majeure ini bersifat relatif, yaitu suatu keadaan yang memicu salah satu pihak atau pihak pertama tidak dapat melakukan prestasinya. Jadi, kalaupun dilakukan prestasi tersebut, itu perjuangannya luar biasa. Nah, artinya dalam hal ini misalnya contoh ya, ketika di situasi yang begitu sulit, ya kan, andaikan tadi pihak toko ingin membayar gaji para karyawan segala macam ya, namun bisa dilihat bahwa memang membutuhkan suatu pengorbanan yang itu
dibutuhkan pengorbanan yang sekiranya adalah luar biasa. Nah, bagaimana sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa sebenarnya kondisi-kondisi force majeure ya, dikategorikan force majeure. Jadi apakah terjadinya force majeure mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sehingga pertanyaan selanjutnya menjadi seperti itu ya, misalnya apakah force majeure mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Nah, sebenarnya pada dasarnya kalau kita lihat di pasal ya 1338 ayat 1 itu mengenai asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1. Nah, ini berlaku asas fakta sunset tanda. Namun di ayat 2 dikatakan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Nah, artinya di sini bahwa suatu perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya bahwa ketika kita mau menyatakan kita tadi ya dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penerapan adanya COVID-19 yang misalnya dengan dimunculkannya Kepres 12 tahun 2020 yang menyatakan bahwa COVID itu merupakan bencana non alam, ya kan? Menyatakan bencana non alam menyatakan bencana non alam COVID-19 sebagai bencana nasional pertama. Kedua, penanggulangan COVID-19 dilaksanakan oleh gugus tugas. 3. Menunjuk gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua gugus tugas penanganan COVID-19 di daerahnya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah Kepres ini dapat menjadi dasar sebagai overmah? Nah, kita kembalikan lagi sebenarnya kalau dilihat kita kembalikan lagi ke dalam perjanjian tadi ya, di dalam perjanjian. Ya, tapi sebelum itu ya pernah ada beberapa peristiwa gugatan yang terkait memang dengan kondisi di mana seseorang menuntut hak-haknya sebagaimana dimaksud mengalami sebuah force majeure. Namun apa yang beberapa kasus tersebut saya akan mengambil contoh ini beberapa putusan pengadilan terkait force majeure. Yang pertama itu adalah putusan Mahkamah Agung nomor 3389 kasasi garing PDT tahun 1984 tanggal 27 Maret 1986 yang isinya bahwa sebenarnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata yang menunda pemenuhan prestasi atau pembelian kapal bukan alasan adanya keadaan memaksa. Adapun ganti kerugian berdasarkan putusan ini yaitu sejumlah uang sebesar kurang lebih 54 juta sekian. Nah, itu adalah putusan dari Mahkamah Agung ya pada tahun 1986. Nah, kemudian 84. Nah, ini ada lagi yang kedua yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 558 kasasi tahun yaitu tertanggal 4 Juni tahun 1973 yang mendalilkan adanya keadaan memaksa seseorang harus membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah disebabkan kesalahannya. Nah, namun ini ada satu sebenarnya yang menarik yaitu poin yang ketiga, ini putusan Mahkamah Agung ya nomor 409 tentang nomor 409 kasasi tahun 1983 tanggal 25 Oktober 1984. Ini terkait dengan force majeure keadaan memaksa di mana jadi salah satu pihak itu menyatakan bahwa
dikarenakan adanya semburan lumpur lapindo pada saat itu. Ini kasus lumpur lapindo ya, konsideran menimbang bahwa dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, perlu peringatan penanganan masalah yang dimaksud dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil. Selain itu, analisis dan penilaian pemerintah serta peradilan terkait semburan lumpur lapindo, maka perusahaan atau pihak pabrik yang masuk dalam peta terdampak dalam lumpur lapindo tersebut, ya sesuai dengan Perpres nomor 68 tahun 2011, tidak dapat dioperasikan kembali, dapat dikategorikan dalam force majeure. Jadi force majeure dapat mengakibatkan tidak beroperasinya perusahaan akibat semburan lumpur lapindo, dapat digunakan sebagai dasar terjadinya PHK bagi pekerja perusahaan atau pabrik yang berada yang terkena dari semburan ketika perusahaan berupaya untuk mencari keadilan di dalam proses litigasi. Tentu dalam hal ini litigasi itu dalam hal ini ketika penyelesaian sengketa kita bisa mencari dua, yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi. Tapi kalau kita lihat ya sebenarnya terkait dengan proses non litigasi, maka kita perlu melihat sebenarnya ya di pasal 1338 dan 13 ayat 2. Artinya perlu ada pembicaraan di sini. Jadi solusi yaitu diperlukan kearifan para pihak untuk mencari win-win solution terkait dengan melakukan renegosiasi ulang terhadap perjanjian yang pernah disepakati. Seperti tadi yang disampaikan bahwa salah satu contohnya ketika terjadi suatu dampak terhadap COVID-19, maka terjadi penurunan pemasukan pada perusahaan yang mengakibatkan tidak bisa seperti biasa atau sesuai perjanjian membayar gaji, misalnya contoh di dalam kontrak perjanjian itu atau di dalam perjanjian pekerjanya tertulis misalnya gajinya bisa dibayar sampai dengan 10 juta. Namun karena adanya dampak COVID, adanya pembatasan dan segala macam, tidak ada penjualan. Nah, tentu ini perlu dibicarakan secara baik-baik ya. Artinya solusi win-win solution ini diperlukan. Karena kalau di dalam di dalam perdata kita mengenal adanya salah satunya itu asas keseimbangan, yaitu dari sisi debitur maupun sisi kreditur. Karena dalam hal ini dampak COVID-19 itu tidak hanya berdampak pada debitur, tapi secara tidak langsung ini juga berdampak terhadap kreditur, di mana kreditur tidak dapat mendapatkan penghasilan seperti biasanya atau dalam new normal karena ada pembatasan tersebut atau ada penutupan mal, sehingga menjadi pendapatannya itu berkurang. Padahal dia tetap harus bayar pajak, misalnya harus terus membayar gaji karyawan yang memang tidak boleh dilakukan seperti hanya ada pembatasan PSBB seperti itu. Nah, inilah ketika kita mengedepankan juga sebenarnya musyawarah mencapai win-win solution sepakat para pihak. Jadi ketika pelaku usaha dan pihak pekerja ini ada meeting istilahnya ya, meeting kemudian dibicarakan baik-baik seperti ini bla 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 bla, sehingga dengan mohon atau dengan berat hati ya kami pihak perusahaan dengan sangat berat hati itu berupaya agar tetap beroperasi, namun dengan berat hati kami terpaksa untuk misalnya memotong gaji yang sekian persen yang itu memang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang dari awal telah ditandatangani oleh pihak perusahaan maupun pihak pekerja. Karena kita tahu bahwa perjanjian yang telah dibuat asas dasar sah perjanjian 1320
dan maka perjanjian itu ya secara sah 1338 mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu ya seperti perjanjian COVID ini, nah itu kondisi seperti itu perlu disampaikan seperti yang telah saya sampaikan. Mungkin itu dari saya, nanti saya kelamaan ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Moderator ya, Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sri Wahyuni atas paparannya yang telah disampaikan, apa itu force major maupun contoh-contoh kasus yang udah pernah ada sebelumnya di Indonesia. Nah, langsung aja kita ke pembicara selanjutnya kepada Bapak Romi Gumilar. Saya persilahkan. Belum unmute, masih mute ya Pak Romi? Terima kasih atas kesempatannya, Helo dan Bu Hani sebagai moderator. Terima kasih juga paparannya dari Pak Firman dan Bu Sri Wahyuni ya, yang tadi memang sudah gamblang terkait materi-materinya. Mungkin saya perkenalan dulu ke para peserta ya. Saya Fajar Romi Gumilar. Saya kebetulan di sini diminta untuk membawakan materi tentang kepailitan yang berhubungan dengan force major-nya. Dan kebetulan juga saya seorang advokat, pengurus dan kurator di Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, IKAPI. Dan saya juga tergabung dalam Restrukturisasi Center, sebuah lembaga yang memang khusus menangani perkara-perkara untuk merestrukturisasi hutang-hutang kliennya. Gitu. Bentar, saya butuh waktu buat itu dulu ya, buat share. Siap Bapak, silakan. Baik, mungkin kita mulai terlebih dahulu ya terkait akibat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Firman Bakri dari Asosiasi Pengusaha juga, dan kemudian daya paksa yang disampaikan oleh Bu Sri Wahyuni tadi terkait keadaan pandemi COVID-19 ini gitu, bagi dunia usaha di Indonesia gitu. Sebenarnya kan pandemi ini, yang dimaksud dengan pandemi ini kan sebenarnya ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang memang sudah dikeluarkan terkait relaksasi kredit misalkan dan stimulus ekonomi lainnya gitu. Nah, saya akan berfokus mungkin lebih ke hubungan hukum utang piutang antara pihak pengusaha maupun perbankan maupun kreditur lainnya gitu loh. Dari peraturan OJK nomor 11 2020 itu kan sebenarnya sudah diatur ya, sudah diatur terkait stimulus dan restrukturisasi dalam hal ini gitu loh, efek dari pandemi ini gitu. Sebenarnya sebelum peraturan OJK ini dikeluarkan, memang sudah ada peraturan-peraturan OJK yang lainnya terkait restrukturisasi dan rescheduling gitu loh. Yang kemudian untuk pandemi ini, masa pandemi ini digiatkan karena untuk menyelamatkan dunia usaha di Indonesia. Nah, dari penyelamatan usaha itu, saya kembali lagi ke judul ya, ke judul di awal, bahwa judul webinar ini kan sebenarnya force major, kepailitan di tengah pandemi COVID-19 gitu. Saya masih belum bisa menemukan bahwa force major kepailitan itu yang dimaksud apa gitu. Apakah memang force major daya paksa untuk pailit gitu loh, atau memang force major
pada saat kepailitan gitu loh. Karena berbeda gitu loh status hukumnya. Ketika kita ngomongkan bahwa force majeure debitur itu belum pilot, yaitu kekuasaan sepenuhnya di debitur. Kalau sudah pilot kan memang kekuasaan sepenuhnya di kurator, atau di PKPU kekuasaan dibagi dua antara si debitur dengan si pengurus gitu loh. Jadi harus dibedakan dulu. Saya juga belum mengerti tadi, mungkin dari Bu Sri Wahyuni sudah menjelaskan secara panjang lebar terkait daya paksa tadi, keadaan memaksa tadi, yang pada intinya kalau saya di dunia praktisi ya, di dunia praktisi sebenarnya setiap perjanjian, setiap hubungan hukum yang dituliskan dalam perjanjian, biasanya ada pasal khusus mengenai force majeure. Yang dimaksud dengan force majeure, daya paksa sesuai dengan kesepakatan para pihak itu apa gitu. Bisa wabah seperti ini, bisa bencana alam, bisa apapun yang disepakati terlebih dahulu oleh para pihak, dan kemudian para pihak yang terkena dampaknya itu akan mengirimkan surat misalkan dan sebagainya sesuai dengan ketentuan di perjanjian itu. Kalau daya paksa itunya sebenarnya di dunia kepailitan tidak ada terkait daya paksa dan alasan bahwa daya paksa force majeure itu dijadikan alasan sebagai alasan untuk terjadinya kepailitan gitu. Nah, restrukturisasi hutang sendiri bagi para pengusaha ini kan sebagian sudah mulai melebar ya, sudah mulai melebar permasalahan-permasalahan hutang piutang antara kreditur dengan debitur ini kan sudah mulai melebar, sudah mulai banyak. Perkara-perkara kepailitan di pengadilan niaga sudah meningkat untuk 8 bulan terakhir ini gitu. Yang biasanya masih puluhan sekarang udah ratusan. Itu yang menjadi masalah sebenarnya di saat pandemi yang sekarang gitu. Nah, ketika masa pandemi seperti ini, seorang nasabah atau seorang peminjam kredit di perbankan itu dapat melakukan restrukturisasi utang sesuai dengan PUJK nomor 11 tahun 2020 itu. Nah, yang diatur dalam PUJK 2020 itu adalah tentang restrukturisasi secara parsial. Restrukturisasi secara parsial itu apa? Bahwa penyelesaian terhadap kreditur itu hanya berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak bilateral. Nah, kalau restrukturisasi kolektif yang masuk ke dalam ranah kepailitan dan PKPU, itu semua kreditur membahas prospek ke depannya usaha debitur. Jadi secara kolektif, penyelesaiannya sesuai dengan kesepakatan bersama semua kreditur yang memang masuk dalam utang dia gitu loh. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan restrukturisasi utang dengan secara parsial? Adanya negosiasi antara dua belah pihak. Yang artinya adalah bahwa kita mengajukan, nih begini, POJK di nomor 11 tahun 2020 itu menyatakan bahwa restrukturisasi dapat dilakukan oleh debitur apabila memang diperlukan. Jadi ketika usaha-usaha itu terdampak, itu bisa jadi alasan bagi debitur untuk mengajukannya kepada kreditur, untuk merenegosiasikan ulang kesepakatan-kesepakatan yang pernah terjadi di antara dua belah pihak ini. Gitu. Nah, dalam peraturan OJK sendiri, hanya beberapa hal yang dimasukkan sebagai restrukturisasi itu, gitu loh. Terkait penilaian kualitas aset. Jadi ketika memang kualitas aset kita jelek, misalkan dalam hal kita tagihan kita adalah kolektabilitas di atas 1, 2, 3, dan 4, dan lain sebagainya, itu tidak termasuk untuk masuk ke dalam peraturan ini, gitu loh. Jadi kembali lagi ke peraturan-peraturan
OJK dan BI yang sebelumnya terjadi. Penilaian kualitas aset, pembiayaan, penyediaan dana lain berdasarkan ketepatan pembayaran pokok. Jadi ketika pengajuan restrukturisasi kepada bank ini tidak berdasar atas ketepatan pembayaran pokok, mungkin bakal ditolak sama perbankan. Ada beberapa contohnya, klien-klien kita juga ditolak restrukturisasi secara parsialnya ini karena memang sebelum pandemi mereka sudah macet. Jadi itu tidak masuk hitungan POJK nomor 11 ini gitu loh. Nah, cara restrukturisasi kredit pembiayaan dilakukan di peraturan OJK ini yaitu dengan cara misalkan penurunan suku bunga yang tadinya memang misalkan 15% akan diturunkan 13%, tapi angsuran itu akan tetap ada di setiap bulan. Terus perpanjangan jangka waktu yang tadinya memang berakhir 2021 gitu, diperpanjang karena pandemi ini misalkan dari 2025 gitu. Atau dengan grace period sampai dengan Desember tidak membayar gitu loh. Pengurangan bunga dan pokok yang memang meringankan debitur gitu loh. Terus penambahan fasilitas kredit, istilahnya top up. Ketika masa pandemi ini usaha si debitur itu menurun, di top up lah oleh perbankan yang kemudian uang itu akan dipotong untuk membayar tunggakan yang ada di perbankan dan selanjutnya sisanya adalah untuk menambah modal di masa pandemi ini gitu, untuk bertahan sampai dengan angsuran kembali dilaksanakan oleh para debitur. Terus kemudian penambahan fasilitas kredit yang tadi sudah saya jelaskan sebenarnya hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu kredit gitu. Terus konvensi kredit juga menjadi penyertaan modal sementara di masa pandemi ini. Nah, kemudian bagaimana sih restrukturisasi kolektif ini dijalankan gitu loh. Nah, restrukturisasi kolektif ini dijalankan sebenarnya lebih kepada kita masuk ke rezim hukum kepailitannya ya. Di Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang gitu. Pemakaian restrukturisasi kolektif ini secara garis besar lebih efisien karena berlaku one obligor policy, memudahkan debitur yang memiliki utang serta kreditur yang banyak diselesaikan dalam satu forum. Di satu rapat kreditur, proposal perdamaian yang ditawarkan adalah untuk menyelesaikan semua hutang-hutangnya yang terdaftar dalam proses itu, dan kemudian cepat. Proses permohonan yang lebih cepat daripada misalkan ketika kita mempunyai masalah dengan perbankan, kita lakukan gugatan. Gugatan bisa memakan waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai kasasi itu ingkrah. Atau malah sampai upaya hukum luar biasa dengan peninjauan kembali gitu. Tapi dengan proses kepailitan dan PKPU ini, kita bisa memotongnya sampai dengan 20 hari bisa langsung putus. Dan kemudian proses itu dijalankan secara mekanisme kepailitan atau PKPU itu. Nah, terus kemudian fleksibel, terbuka ruang bagi debitur untuk memasukkan klausul yang meringankan dalam proposal perdamaian. Jadi ketika rapat kreditur itu dilaksanakan, antara debitur dan kreditur itu punya hak untuk menegosiasi masing-masing kontraknya. Misalkan dengan cara grace period, atau dengan pengurangan angsuran, atau dengan pengurangan pokok bunga dan denda, dan itu diterapkan di seluruh kreditur. Nah, proses pengajuan restrukturisasi secara kolektif ini sebenarnya lebih prudens. Karena apa? Karena disupervisi oleh pengurus atau kurator dan hakim pengawas dari pengadilan setempat. Kemudian sebenarnya undang-undang kepailitan ini ada beberapa tujuan yang memang undang-undang ini dibuat dan berlaku sampai sekarang gitu loh. Yang pertama adalah yang tadi udah dijelaskan sebagian oleh Ibu Sri Wahyuni di dalam hukum perdata, di perjanjian, itu ada juga asas keseimbangan di undang-undang kepailitan gitu loh. Jadi
di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikat baik. Jadi keseimbangan antara debitur dan kreditur ini sudah terlihat jelas dalam undang-undang kepailitan ini. Gitu. Kemudian asas kelangsungan usaha. Nah, dalam undang-undang kepailitan, asas kelangsungan usaha terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Jadi tidak serta-merta kita ketika putus pailit dan ketika putus PKPU, harta itu langsung dibereskan atau langsung bergulir mekanisme kepailitan langsung penjualan aset dan sebagainya gitu. Itu tidak terjadi karena ada aturan ini gitu. Nah, asas keadilan itu mengandung arti bahwa mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Yang tadi Bu Sri Wahyuni jelaskan mengenai win-win solution, ini bisa lebih besar lagi karena kesepakatan yang terjadi adalah antara satu debitur dengan semua kreditur yang terdaftar tagihannya dalam suatu perkara kepailitan itu. Itu asas-asas yang terdapat di Undang-Undang Kepailitan. Kemudian saya lanjutkan di skema dasar proses PKPU. Yang kita tahu bahwa di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu, permohonan PKPU itu diatur di Undang-Undang ada beberapa syarat gitu loh. Syaratnya adalah minimal 2 kreditor yang salah satunya jatuh tempo dan kemudian bisa dapat dibuktikan secara sederhana. Nah, sebenarnya proses ini sebenarnya sudah mulai praktek ya, sudah mulai praktek bahwa ketika masuk ke dalam permohonan syarat-syarat harus sesuai dengan ketentuan undang-undang itu dan kemudian diperiksa oleh hakim. Ketika syarat-syarat formil dan ketika syarat-syarat untuk di PKPU-kan dan dipailitkan itu tidak terpenuhi, maka status hukumnya adalah permohonan itu ditolak. Namun tidak seperti pengadilan-pengadilan lainnya dalam proses PKPU dan pailit yang mengenal nebis idem. Satu perkara itu tidak boleh diperiksa 2 kali di pengadilan. Di sini, di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa ketika permohonan itu ditolak masih dapat diajukan kembali dan tidak ada batasannya sampai berapa gitu. Gitu. Nah, kemudian setelah KPU itu diterima oleh majelis hakim, akan dijatuhkan putusan yang menyatakan bahwa debitur dalam PKPU sementara selama 45 hari. Dalam putusan tersebut juga diatur terkait penunjukan hakim pengawas dan pengurus. Hakim pengawas itu yang akan mengawasi proses PKPU-nya dan pengurus itu yang akan mengawal terjadinya negosiasi rapat-rapat kreditur di dalam mekanisme kepailitan dan PKPU itu. Kemudian setelah itu, setelah penunjukan dan putusan itu ada pengumuman yang disampaikan di media massa, di media koran. Itu tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi bahwa status debitur dalam keadaan PKPU dan apabila ada yang mempunyai tagihan dapat didaftarkan kepada pengurus atau kurator dalam hal kepailitan gitu loh. Nah, apa sih yang isinya setelah pasca putusan PKPU atau pailit? Itu adalah isinya adalah bahwa sebenarnya pada intinya negosiasi antara para pihak ketika debitur dengan kreditur menegosiasikan utang-utangnya. Mau seperti apa pembayarannya, sumber dananya seperti apa, prospek keuangan bagaimana, itu kan dibahas di situ. Misalkan di hutang di Bank A itu sebesar 10 miliar, ketika debitur tidak mampu untuk mengangsurnya lagi, bisa saja diberikan stimulus oleh si kreditur untuk membayarnya
dengan grace period 6 bulan. Jadi libur dulu pembayaran angsuran itu selama 6 bulan, kemudian dicicil dan bunganya akan di belakang misalkan. Itu sebenarnya hasil negosiasi antara kreditur dan debitur masing-masing dalam satu proposal perdamaian gitu. Dari usulan perdamaian itu prosesnya sampai 270 hari dalam undang-undang ketika itu PKPU. Kemudian apabila proposal perdamaian dan negosiasi itu diterima oleh para pihak, maka proposal perdamaian tadi bisa menjadi perjanjian homologasi namanya, yaitu perjanjian perdamaian antara para pihak yang ditandatangani oleh para pihak dan disahkan oleh pengadilan, yang itu kemudian berlaku setelah diputuskan bahwa PKPU-nya dicabut atau pilotnya dicabut dari para pihak, dari pihak debitur, Nah, kemudian ketika sudah homologasi itu dilaksanakan, sudah disahkan oleh pengadilan, maka yang berlaku bukan perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang sebelum debitur PKPU, tapi perjanjian yang berlaku adalah perjanjian yang ditandatangani di pengadilan itu, gitu. Yang ditandatangani di pengadilan disahkan oleh pengadilan dari hasil negosiasi antara debitur dengan kreditor. Tapi apabila proposal perdamaian ditolak, negosiasi itu berjalan alot dan akhirnya kreditur memutuskan untuk stop, kita tidak bisa menerima lagi proposal perdamaian dan pada akhirnya debitur itu jatuh pilot dan dalam keadaan insolvensi, keadaan tidak mampu membayar gitu. Nah, alur PKPU yang tadi sudah saya jelaskan dari permohonan, syarat-syaratnya, terus kemudian pembuktian harus sederhana, kemudian ada rapat-rapat kreditur setelah putusan gitu loh, dan kemudian ada pengajuan proposal perdamaian, penerimaan tagihan, pengumuman di media massa dan lain sebagainya gitu. Terus kita masuk ke pilot. Ke pilot ini lebih kepada bahwa ketika pandemi ini menyebabkan debitur menggunakan sebagian besar modalnya untuk menutup kerugian dan kreditur tidak memberikan ruang untuk restrukturisasi karena alasan tertentu dan utang juga jauh lebih besar dibandingkan aset, alternatif penyelesaiannya adalah ya pilot gitu loh. Karena dalam pilot walaupun memang proposal perdamaian itu masih tetap diajukan oleh debitor, tapi ketika jatuh keadaan insolvensi kepada debitor itu, maka yang dilakukan adalah dua sebenarnya. Satu adalah penyelesaian hutang secara keseluruhan, kedua adalah pemberesan. Pemberesan itu adalah pengumpulan aset-aset debitur yang kemudian dijual oleh kurator sebagai pelaksana putusan itu. Gitu. Permohonan pilot juga sama ya, kayak PKPU, syarat-syaratnya juga sudah ditentukan dalam undang-undang, misalkan minimal 2 kreditor atau lebih, yang salah satunya adalah jatuh tempo, terus dapat dibuktikan hutang tersebut secara sederhana dan lain sebagainya gitu. Begitu juga alur pengajuan permohonan kepailitan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, di pasal 24 Undang-Undang Kepailitan di PKPU itu ada yang menyatakan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pernyataan pilot itu diucapkan. Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Yang artinya apa? Bahwa ketika jatuh pilot putusan itu dijatuhkan hari ini, maka sejak hari ini si debitur tidak lagi dapat menguasai dan mengurus kekayaannya, melainkan dipindahkan dalam pengampuan kurator. Jadi setiap rekening itu juga harus diganti atas nama kurator, spesimen tanda tangannya. Nah, yang dimaksud dengan putusan dimaksud pada dihitung sejak pukul 00, ketika jam 11 misalkan, hari ini jam 11 diputus pilot, maka berlakunya itu adalah mundur 00 tadi malam.
keadaan pilot si debitor tadi. Nah, yang tadi saya jelaskan di awal bahwa alternatif ini menganut sistem one legacy, memudahkan debitor yang memiliki utang serta kreditor yang banyak. Jadi bukan hanya parsial antara kreditor satu dengan debitor saja, tapi satu debitor bisa banyak dari kreditornya itu. Tahapan diakhiri dengan pembagian hasil penjualan aset kepada para kreditor yang tadi saya jelaskan. Dengan penyelesaiannya adalah pemberesan, yaitu penjualan aset-aset debitor untuk penyelesaian hutang-hutangnya kepada para kreditor. Tapi sebelum pemberesan itu masih terbuka ruang perdamaian apabila debitur memiliki rencana bisnis yang masuk akal dalam proposal perdamaian itu dan dapat diterima oleh para kreditor. Nah, perbandingannya restrukturisasi parsial yang tadi saya jelaskan dengan PKPU adalah kelebihannya adalah tidak melalui proses peradilan kalau parsial. Karena yang dinegosiasikan adalah hanya dua belah pihak, antara kreditor dengan debitor. Dan itu pun sesuai dengan prosedur internal perbankan masing-masing. Terus jangka waktunya yang singkat dalam penyelesaian. Ketika memang parsial itu sudah langsung nego dan deal, ya udah, itulah yang menjadi kesepakatan para pihak. Terus biaya penyelesaian juga lebih ringan karena berhubungannya hanya antara kreditor dengan debitor, hanya antara debitor dengan bank yang bersangkutan. Nah, kekurangannya apa adalah bahwa debitor tidak dapat menentukan kemampuan membayarnya. Ketika negosiasi itu alot, debitor kadang tidak punya bargaining position di mata perbankan. Karena perbankan biasanya memegang hak tanggungan, misalkan fidusia, piutang, dan lain sebagainya. Gitu. Terus kekurangannya lagi negosiasinya secara terpisah. Antara kreditor satu dengan kreditor lain berbeda memang. Tidak ada kepastian dan tidak ada jaminan hukum ketika memang negosiasi itu tidak berjalan lancar atau kesepakatan itu tidak dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Nah, dari PKPU sendiri kepastian jangka waktu pembayarannya dalam perjanjian homologasi itu. Terus kepastian mekanismenya atau cara pembayarannya, terjaminnya hak-hak para kreditor juga untuk pengembalian piutang, terus asas kepastian hukumnya, karena memang ditangani oleh lembaga peradilan, gitu, yaitu pengadilan niaga itu. Gitu. Begitu juga dengan kepailitan ya. Dengan kepailitan juga sama, sebenarnya hampir sama dengan PKPU, cuma bedanya adalah ketika kepailitan ini tidak menemukan hasil, maka yang terjadi adalah pemberesan aset itu. Gitu. Pemberesan aset-aset si debitur untuk pelunasan hutang-hutang kepada kreditor. Pada intinya itu. Nah, terus apa yang kita sarankan sebenarnya ke dunia usaha? Sebenarnya sesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dari si debitur itu gitu loh. Apakah debitur itu masih bisa mempertahankan usahanya? Ketika itu masih bisa mempertahankan usahanya, ya saya sarankan mengambil istilahnya restrukturisasi itu secara kolektif maupun parsial gitu. Dan itu pun tergantung kebutuhan juga. Ketika kreditor itu masih banyak dan ingin penyelesaian secara sekaligus, ya dengan PKPU. Tapi ketika kreditornya hanya satu atau dua, ya saya sarankan restrukturisasi di masing-masing perbankan saja gitu loh. Tapi kalau misalkan si debitor ini memang sudah tidak mampu bayar, prospek usahanya ke depan sudah hancur, sudah tidak ada lagi istilahnya pemasukan ke depannya, ya memang diharuskan sebenarnya alternatif yang harus dipakai itu adalah kepailitan. Karena nantinya si debitur akan menyerahkan semua asetnya untuk pembayaran hutang-hutang kepada para kreditor. Jadi saya sarankan ya cek profil resiko atas setiap penyelesaian yang dipilih yang tadi gitu loh. Harus dianalisa masing-masing kebutuhan itu seperti apa gitu loh. Mungkin dari saya terlalu panjang tadi ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke
Bu Hani sebagai moderator. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Romi Gumilar atas paparannya. Kita udah banyak tahu mengenai khususnya PKPU itu sendiri, baik itu prakteknya gimana, alurnya, dan segala macam. Baiklah, sekarang untuk rekan-rekan peserta webinar kita pada hari ini, saya persilahkan apabila ingin mengajukan pertanyaan, baik itu ke Pak Fajar, Bu Sri, ataupun Pak Romi. Silahkan rekan-rekan mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, ini di sini ada sih di chat ya yang bertanya. Izin mungkin saya bacakan. Izin bertanya Bapak Ibu pembicara, perkenalkan saya Juan, mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, dia nanya, apakah holding company ikut bertanggung jawab ketika anak perusahaan mengalami pilot gitu? Jika ada, apakah memang ketentuan tersebut itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas gitu. Jadi mungkin lebih ke gimana sih kalau misalnya anak perusahaan itu pilot, holding company-nya itu tanggung jawab atau enggak gitu. Mungkin bisa dijawab dari Pak Romi kali ya. Ya, kalau memang kasusnya seperti itu, sebenarnya di Undang-Undang Perseroan Terbatas kan sudah jelas ya, bahwa memang kekayaan antara pemegang saham dengan perseroan itu kan sudah terpisah gitu loh. Holding biasanya adalah pemilik saham di perusahaan anaknya itu gitu loh. Perusahaan dari dia sebagai induk perusahaannya gitu loh. Jadi secara jelas bahwa ketika ditanyakan apakah holding company ikut bertanggung jawab ketika anak perusahaan mengalami pilot, kita tahu bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum dan bertindak atas dirinya sendiri gitu loh. Dan kekayaan juga terpisah. Jadi ketika itu ditanyakan tanggung jawab atau tidak, jelas tidak, karena holding company biasanya hanya pemegang saham. Kecuali dalam pengajuan kepailitan itu disertakan juga holding company-nya. Misalkan dia juga mempunyai jaminan corporate garansi misalkan. Jadi yang dipilotkan adalah anak perusahaan dengan holding company-nya sekaligus dalam satu perkara. Itu bisa dua-duanya bertanggung jawab atas semua hutang dari dua-dua debitur ini gitu. Tapi ketika itu tidak ada, ya holding company tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab kecuali memang dia punya keinginan untuk menyelesaikan itu sebagai investor misalkan, atau untuk menyelamatkan anak perusahaan itu dari kepailitan, bisa saja seperti itu dengan menyetorkan modal dari para pemegang sahamnya misalkan itu. Jadi itu saja sih. Jadi holding company ketika tidak ada corporate garansi atau ketika dalam permohonan juga tidak diajukan sebagai termohon, itu tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas anak perusahaannya itu. Oh baik Pak Romi. Terima kasih banyak atas responnya, atas jawabannya. Jadi memang kalau selama di perjanjian tidak tercantumkan gitu ya mengenai corporate garansi atau semacamnya, itu berarti bukan tanggung jawab holding company. Mungkin dari rekan-rekan yang lain atau Bu Sri atau Pak Fahri ingin menanggapi mengenai apa mungkin pada kenyataannya tuh tetap aja even misalnya memang holding company itu nggak bertanggung jawab, tapi ternyata kenyataannya nih khususnya mungkin di suatu perusahaan-perusahaan dalam negeri gitu juga ikut membantu mengurusi atau gimana gitu pada kenyataannya, mungkin khususnya di perusahaan-perusahaan dalam negeri di Aprindo sendiri mungkin. Ya, makasih Mbak Hani. Ya. Pada prinsipnya kan sebenarnya anak perusahaan itu kan salah satu lini usaha dari sebuah perusahaan ya.
pasti apapun yang terjadi pada anak perusahaan pasti itu jadi concern dari perusahaan induknya. Nah, terlepas tadi apa yang disampaikan oleh Mas Romi, dalam praktek terkait dengan dunia usaha bisa sangat bervariasi. Variasinya biasanya tergantung pada kondisi dari masing-masing perusahaan. Kalau memang kondisi dari perusahaan sehat, kemudian pelepasan anak perusahaan itu merupakan bagian dari refocusing dari perusahaan supaya mereka fokus pada core bisnisnya, ya pasti akan dilepasnya secara baik-baik. Pertanggungjawabannya akan dilakukan secara baik-baik oleh perusahaan pusatnya. Apalagi berita buruk terhadap perusahaan itu kan juga ini juga buat produk mereka. Jadi pada prinsip ini pasti kalau memang perusahaannya sehat pasti akan menjadi peran dari perusahaan pusatnya untuk pasti bertanggung jawab terhadap apa yang ada di perusahaan. Tapi berbeda ketika ternyata memang kondisi dari perusahaan memang sudah dalam kondisi bermasalah. Nah ini yang ya pasti setidaknya pertanggungjawabannya akan hanya sebatas pada pertanggungjawaban sesuai apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atau bahkan memang ada kalanya juga pasti ada juga yang nakal. Tapi ya setidaknya kalau memang kondisi perusahaan memang masih bagus, kemudian memang mereka hanya ingin fokus pada core bisnisnya, kemudian ketika ingin melepas anak usahanya, pasti perusahaan akan menjaga nama baik dari perusahaan itu sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Firman atas atas jawabannya. Mungkin kepada narasumber kita yang paling cantik, Bu Sri Wahyuni, ingin menanggapi. Oh ya, saya jadi ingat ya kasus pada saat di Lumpur Lapindo itu, jadi berapa persen itu sahamnya jadi PT Energi Mega Persada yang kalau nggak salah itu saham mayoritasnya kan Lapindo Berantas merupakan anak perusahaan grup Bakri ya. Namun holding company itu tidak serta-merta menjadi langsung bertanggung jawab atas terjadinya masalah yang cukup. Jadi pada saat itu menjadi masalah yang akhirnya dikatakan sebagai bencana nasional. Jadi kita bisa ambil contoh sebenarnya dari kasus Lumpur Lapindo ya terkait dengan kasus ini, artinya memang itu menjadi suatu hal yang terpisah antara holding dengan anak perusahaan. Seperti itu karena kalau kita lihat masing-masing dari perusahaan itu punya punya istilahnya good corporate governance-nya masing-masing gitu, sistemnya masing-masing, hartanya pun terpisah. Walaupun sebenarnya berapa persen saham ya kalau kita lihat contoh pada saat kasus Lumpur Lapindo itu sebagian besar mayoritas PT Energi Mega Persada itu merupakan saham mayoritas grup milik Bakri. Namun ternyata akhirnya karena itu menjadi cukup signifikan ya luar biasa, itunya akhirnya menjadi diambil alih menjadi oleh pemerintah menjadi satu bencana nasional seperti itu. Jadi lepas dari pertanyaan ini, intinya kalau jawaban dari saya itu suatu hal yang terpisah. Jadi holding dengan anak perusahaan itu hartanya tidak bercampur dan mereka bertanggung jawab masing-masing direksi, masing-masing komisaris, masing-masing secara pribadi, masing-masing perusahaan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni atas penambahannya mengenai jawaban dari pertanyaan Juan. Nah, jadi memang balik lagi sebenarnya secara basicnya, secara normalnya bahwa harta dari holding company ataupun anak perusahaannya memang terpisah, kecuali memang sudah ada perjanjian tertentu sebelumnya. Nah, selanjutnya nih, Juan juga nanya, katanya adalah, apakah tanggung jawab holding company itu ada keterkaitannya dengan doktrin Pursuing the Corporate Will dalam kasus kepailitan? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Romi mungkin. Mohon maaf Pak Romi, masih mute.
Yeah, it's okay. Ya, sebenarnya kalau kita ngomongkan terkait doktrin piercing of the corporate veil dalam kepailitan itu akan menjadi sulit perkara kepailitan itu. Kenapa? Karena salah satu syarat pengajuan PKPU dan pailit itu adalah pembuktian yang sederhana. Padahal piercing of the corporate veil ini pembuktiannya luar biasa susah gitu. Bagaimana ketika kita simak tirai perusahaan itu ada kesalahan misalkan di direktur atau di pemegang saham, makanya mereka harus bertanggung jawab dalam kepailitan ini atau PKPU ini. Itu akan mentok di situnya gitu loh. Jadi ketika piercing of the corporate veil ini sebagai menarik holding company untuk dapat ikut dipailitkan atau dapat ikut di PKPU-kan, itu rasanya sulit. Karena pembuktiannya tidak sederhana sama sekali terkait piercing of the corporate veil ini. Ada kesalahan di pemegang saham kah, ada kesalahan di direksi kah, atau dapat dibuktikan atau tidak, itu kan pembuktiannya susah. Tidak sederhana. Sedangkan dalam kepailitan dan PKPU, pembuktian sederhana itu yang dimaksud adalah yang penting ada utang, selesai. Nah, ketika dihubungkan dengan holding company, dengan piercing of the corporate veil itu, susah juga gitu loh. Dari mana holding company punya utang gitu loh. Yang tanda tangan kan anak perusahaan. Kecuali yang tadi saya bilang, ada corporate garansinya misalkan yang menyatakan bahwa saya menjamin hutang-hutang anak perusahaan saya gitu. Intinya gitu. Oh, baik. Terima kasih banyak Pak Romi atas penjelasannya mengenai keterkaitan antara kepailitan itu sendiri, mengenai holding company dan anak perusahaan itu sendiri dengan doktrin piercing the corporate veil. Nah, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin juga mungkin punya kasus pribadi, sedang perusahaan yang ingin mengalami pailit, atau gimana, dipersilahkan untuk rekan-rekan untuk bertanya. Di sini ada Mbak Bunga, Mbak Devi, Mbak Dita, Bu Esther, Pak Kurniawan, Pak Tommy, Mbak Milda, dan rekan-rekan lainnya mungkin saya persilahkan apabila ada yang ingin didiskusikan bersama. Dan bisa langsung kalau mau on mic aja atau on video juga tidak masalah, tidak perlu chat di room Zoom ini. Kalau masih malu di forum ini, nanti saya bagi nomor saya juga kalau misalkan ada yang mau bertanya terkait kepailitan dan PKPU mungkin, atau masalah-masalah hukum lainnya ya. Saya bisa juga japri ke saya, nanti saya bagi di grup chat nomor saya kalau misalkan ada memang keperluan bertanya misalkan dari segi undang-undang dan sebagainya gitu. Baik, Pak Romi, terima kasih. Nah, mungkin rekan-rekan kalau misalnya memang sudah tidak ada yang ingin bertanya, atau mungkin sebenarnya ingin tapi masih ragu-ragu atau malu gitu, kalian bisa nanti menghubungi Pak Romi ataupun juga bisa download aplikasi Hello dan bertanya di sana sesuai dengan kepada siapa dan keperluannya apa kalian ingin bertanya. Siapa tahu ternyata ada yang punya masalah keluarga kah atau masalah yang lainnya. Dan di sini juga Pak Romi sudah dengan sangat terbuka mencantumkan kontak personnya, bisa dihubungin. Baiklah, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Dan mungkin saya akan kembalikan dulu ke MC-nya ya, kepada Saudara Doli. Halo? Ya, baik. Mbak Hani telah memimpin acara kita kali ini. Teman-teman, kita sudah di akhir acara dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua dari peserta dengan pembicara yang menyempatkan waktunya untuk ada di acara di webinar kali ini. Teman-teman, kita ada kali ini acara ini didukung oleh Hello
Elo merupakan satu aplikasi bantuan hukum yang teman-teman bisa download di Play Store, dan aplikasi ini membantu kita memahami atau membantu kita dan memfasilitasi kebutuhan kita yang bersangkutan dengan hukum. Kira-kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua-semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya, Pak Fahri, Bu Sri, Pak Romi. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Firman, Pak Romi, Hani, Doli. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.